semuanya, perkenalkan nama saya Arya Priscilla Simarangkir dari kelas BEC Siang. Di sini saya akan menceritakan kembali sebuah kisah yang sederhana tapi sangat menyentuh hati, yaitu kisah dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya dari Tere. Cerita ini bukan hanya tentang kehidupan yang penuh perjuangan, tapi juga tentang cinta yang tidak bisa selalu dimiliki. Jadi ada tokoh yang bernama Tania. Dia itu seorang gadis yang hidupnya dari kecil udah susah banget. Setelah dia kehilangan orang tua, dia tinggal bersama adiknya yang bernama Dede. Kebayang gak sih, masih kecil tapi harus bertahan hidup sendiri. Bahkan mereka sempat hidup di jalanan. Setiap hari yang dipikirin cuma satu, gimana caranya bisa makan dan bertahan hidup. Tania di sini benar-benar digambarkan sebagai sosok yang kuat. Dia cuma mikirin dirinya sendiri, tapi dia juga menjaga harus memikirkan gimana menjaga adiknya. Nah, dengan kehidupan yang berat itu, akhirnya mereka bertemu dengan seseorang yang mengubah hidup mereka dengan lebih baik, mengubah segalanya. Namanya itu Danar. Danar ini orangnya baik banget. Dia melihat kondisi Tania dan Dede dan memutuskan untuk membantu mereka berdua. Jadi bukan cuma bantuan biasa, dan ini si Danar ini benar-benar peduli sama mereka, sama masa depan mereka juga. Dari sini hidup Tania mulai berubah. Mereka bisa sekolah, punya tempat tinggal, dan mulai merasakan hidup yang lebih layak. Sejak saat itu, Tania ini jadi anak yang rajin banget. Dia belajar dengan serius karena dia tahu kesempatan ini gak datang dua kali. Dia juga sangat menghargai si Danar ini. Buat Tania, Danar ini itu bukan cuma penolong, tapi orang yang benar-benar mengubah hidup mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berubah. Awalnya Tania cuma merasa berterima kasih kepada si Danar, tapi lama-kelamaan perasaan itu berubah jadi yang lebih dalam gitu. Tania mulai sadar kalau dia menyukai Danar, bahkan bisa dibilang dia mulai jatuh cinta. Tapi masalahnya perasaan itu gak sederhana. Tania sadar ada perbedaan usia di antara mereka, dan posisinya mereka itu juga berbeda. Jadi dia mulai bertanya-tanya dalam dirinya, dalam hatinya sendiri, apakah perasaan ini benar-benar? Apakah dia itu bisa merasakan perasaan itu? Karena itu Tania itu memilih untuk diam. Dia gak pernah benar-benar mengungkapkan perasaannya ke Danar. Semua itu disimpannya sendiri. Dari luar Tania tetap terlihat biasa saja. Dia tetap sekolah, dia tetap menjalani hidupnya, tapi dalam hatinya dia tuh sebenarnya lagi berjuang. Dia bingung dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi dia ingin jujur, tapi di sisi lain dia takut kalau semuanya itu bisa berubah, jadi hancur mungkin. Oke, sampai halaman 134. Cerita ini cuma fokus ke perjalanan hidupnya Tania dari masa kecil yang penuh kesulitan sampai muncullah perasaan cinta yang rumit. Kita belum sempat ke akhir cerita, tapi kita sudah bisa merasakan gimana beratnya perasaan yang dipendam sendirian. Contohnya Tania tadi, dia memendam sendiri perasaannya itu tanpa bilang ke si Danar tadi. Dan dari sini kita juga bisa mulai paham kalau cerita ini bukan cuma tentang kehidupan, tapi juga tentang belajar menerima perasaan yang gak selalu bisa diungkapkan. Oke, itu saja cerita awal yang saya untuk tahap pertama ini, dari halaman 1 sampai halaman 134. Nanti di minggu ke-7 saya akan melanjutkan cerita dari halaman 135 sampai selesai ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye.